Masih dari bincang-bincang kami dengan Najlan, anggota DPRD Kabupaten Langkat, di rumahnya di Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sabtu 2 November 2025, di mana setelah kurang lebih setahun Bupati Haji Sapandin dan wakilnya Tiarita Borosur Bakti memimpin, Najlan menegaskan keduanya sudah memimpin dengan baik. Nah, apa komentar dan tanggapan Anda? Cara ini apa salah ya kan? Gitu ya. Berarti Bang Jelan 1 tahun lebih kurang berada di parlemen. Kalau Pak Jelan sendiri lah ngelihatnya selama 1 tahun ini dengan berbagai macam, mungkin sedikit banyak kami juga tahu tentang Langkat ini. Kalau menurut Pak Jelan lah, dalam periode pemerintahan Bapak Sapandin dengan Ibunda Tiarita ini, bagaimana gambaran Bapak perkembangan Langkat ke depan ini dengan kondisi yang kita sama ketahui, PAD dan lain sebagainya? Ya, Itu gimana? kalau saya melihatnya, ya saya berharap insya Allah Langkat akan lebih baik dari ke depan. Cuma ini kita mengetahui bahwasanya anggaran dari pusat ini yang membuat mereka juga sulit untuk mengatasi efisiensi tadi. Bahkan di tahun 2026 kita udah dengarkan kemarin di Banggar, hampir 407 miliar itu untuk dikurangi. Jadi ini kan satu PR yang berat bagi Bupati dan Ibu Wakil Bupati kan, untuk mengatasi permasalahan kita yang ada di Langkat. Makanya kita berharap ya beliau nanti supaya bisa mengatasilah permasalahan ini. Karena kalau efisiensi ini bukan masalah beliau juga, kita pun DPR, tuntutan janji-janji politik kita ke masyarakat kan banyak, Bang Budi. Jadi satu PR yang berat juga lah bagi kita. Habis itu efisiensi itu sampai kapan belum tahu deh ya? Belum tahu. Ibaratnya. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya efisiensi pun yang penting untuk pembangunan ini kita prioritaskan lah. Kita berharap kepada Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, karena memang daerah Langkat ini kita memang lagi parah-parahnya jalan. Banyak kali tuntutan masyarakat sekarang itu jalan ya, memang kita lihat memang itu yang terjadi. Jadi mau apapun efisiensi itu, kita berharap jalan-jalan ini tolong itu diprioritaskan lah. Itu harapan kita sama Pak Bupati. Komisi berapa? Komisi 4 lah. Komisi 4 pembangunan. Iya, PAD di situ juga loh. Maksudnya? Peningkatan PAD apa itu? Oh, itu di komisi apa Pak? Di komisi C kalau nggak salah. Iya. Yang peningkatan PAD kan, supaya buka usaha apa kan. Sekarang kan udah dibuka juga Pak. Ya, usaha apa Bumi Langkat Lestari kan, usaha daerah itu kan. Ini tanya lagi nih Pak Dewan, isunya di masyarakat ini kan kita tanya langsung. Bapak selaku pendonatur bedah rumah, itu bedah rumah apa rupanya? Kok ada kita melakukan apa tuh namanya, tanya jawab kepada masyarakat. Oh, Pak Najlan rupanya selama ini mengikuti bedah rumah gitu kan. Itu lembaga apa rupanya kok sampai sekarang eksis di bedah rumah itu rupanya. Oh iya. Oh, kalau itu saya bisa bantu. Apa itu Pak? Pak Ustadz itu yang Beliau ini seperti yang dikatakan tadi Pak Budi, bukan karena beliau pejabat. Iya, sebelum itu beliau peduli gitu. Artinya, dan bukan hanya kegiatan bedah rumah, karena kebetulan kami satu kecamatan, dan setiap kegiatan-kegiatan itu nanti kadang jamaah-jamaah kita itu cerita, ngomong gitu kan. Makanya saya bilang tadi, beliau ini sebenarnya sudah bukan kuda hitam gitu dari dulu. Cuman karena bedanya, karena beliau enggak aktor politik,
kegiatan beliau merayap. Kalau Di bahasanya perhitungan orang. gitu loh. Modelnya udah ada, modelnya ya turun tadi udah. Turun tadi Ya udah dengan turun. semua. Oh, itulah bentuk bedah rumah itu ya. Betul. Bukan bedah rumah aja. Bahkan beliau ini hampir setiap bulan melakukan penyantunan. Oh, anak yatim piatu. Gitu. Mungkin Kalau setiap tahun kalau di Pantai Gading dulu sampai 20 juta dapat Oh, kami. tapi memang sengaja nggak dipublis lah ya. Enggak, itu pun saya bukan ada mau calon, enggak ada terlintas mau calon kepala desa, mau calon DPR, enggak terlintas. Makanya begitu mau calon, udah ada modal udah, dan lebih mudah lah dia, nggak perlu lagi diapain kan gitu. Cuma mungkin dikira orang mau calon-calon gitu aja ya kan. Ya, dan alhamdulillah tahun ini begitu saya duduk, dulu saya berjumpa dinas Perkim, dia selama ini pun bedah rumah itu rupanya setiap tahun itu ada dari kabupaten. Setiap tahun ada. Cuma pihak dari Perkim ini harus masyarakat ini membuat dana tambahan karena anggaran itu swadaya tidak lah cukup. istilahnya. Nah, sebenarnya ini di setiap tahun itu dulu ada. Cuma Oh, di di sini Perkem itu. mungkin pemerintahan desa nggak mensosialisasikan ini sama masyarakat. Masyarakat ini nanti kalau salah kita ngomong, loh kok duit 5 juta ini untuk apa? Apakah untuk kita? Kan ini prasangka masyarakat. Iya, betul. Dan alhamdulillah begitu saya duduk, saya data rumah-rumah yang parah itu saya langsung tanya, nah, ini anggaran dari pemerintahnya sekian, nggak cukup nanti rumah. Kalian harus ada pegangan seenggaknya 5 juta untuk tambahan kalian supaya rumah ini siap. Memberikan Nah, sosialisasi begitu ya. kita kasih seperti itu, Oh, gitu. sanggup ya, sanggup. Belum lagi bantuan bedah rumah, uang itu udah dikasih kemarin. Mantap. 25 juta itu dia takut habis, bang simpankan uang kami ya. Ya habis pula nggak jadi ya. Alhamdulillah 5, dan ini lanjut 5 lagi di ini. Jadi setahun ini di Pantai Gading, insya Allah 10 rumah. Dan kita juga membangunnya nggak memilih-milih Pak. Mau nggak milih kita kemarin, mau milih siapa dia. Tetapi kita lihat memang layak itu, wajib kita bantu. Nah ini yang memang harus saya rubah. Jangan nanti memang nggak layak dia kan dia milih kita paksakan dia mendapat. Jadi kan nggak pas. Kecemburuan di sana. Nah inilah Pak. Jadi sekarang kebanyakan itu bantuan itu tidak pas pada sasarannya. Jadi akhirnya kecemburuan. Makanya di masyarakat ini pun masyarakat itu sama desa banyak kadang desa itu disalah-salahkan. Karena ya gimana sama ekonominya, sama statusnya dia ada satu dapat satu enggak. Jadi ini yang membuat sasaran salah tepat ini akhirnya memang kecemburuan jadinya. Oh, saya gitu aja. Saya panggil tim saya, loh itu nggak milih kita. Saya panggil, hatimu coba lihat rumahnya layak nggak dibangun. Layak itu kita kasih. Terserah dia. Jadi udah jadi wakil rakyat, siapapun orangnya sudah duduk, tetap melakukan walaupun dia nggak milih, tetap itu saudara kita, tetap dibantu. Itu pemirsa. Ya kan? Jadi itu salah kita kalau rumah dia mau runtuh nggak milih kita. contoh dewan yang bagus. Ibarat gini, nggak pilih tuh dan nanti aja tuh berapa tim ya kan? Nanti kira itu yang. Dan kalau kegiatan reses saya sering di sini, baik dari provinsi turun. nggak ngundang ke Ana. Ya nanti kita undang. Itu salahnya ya kan. Setelah ini, Setelah ini janji Pak Dewannya. Nanti kita undang, nanti kita undang. Mari. Udah. Pak Ustadz ingatkan terus. Saya rasa paling aktif lah kalau reses. Demikian tayangan ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe. Oke.